kitanya gitu, bahwa akulah Ahad gitu. Itu penjelasannya gimana tuh Ki antara dua versi antara Ali dan Abu Bakar itu Ki? Jadi gini, ada yang dikehendaki, ada yang menghendaki. Jadi perjalanan Mi'raj ini ada yang menghendaki ketemu sama Tuhan, ya kan? Yang kedua, ada yang dikehendaki. Nah, contoh, Nabiullah Musa menghendaki ketemu sama Tuhan. Ya, maka dia yang berusaha bagaimana caranya agar bisa ketemu sama Tuhan. Ya, ini Nabiullah Musa, ya. Nah, sedangkan Rasulullah dikehendaki ketemu dengan Tuhan. Maka Rasulullah dijemput sama malaikat Jibril. Nah, ini adalah yang dikehendaki. Nah, gitu. Maka dua versi. Ada yang menghendaki, ada yang dikehendaki. Nah, inilah yang disebut dengan wali murid dan sama wali murad. Kalau wali murid inilah yang dikehendaki, kalau wali murad inilah yang menghendaki. Nah, itu kalau tahapan wali, ya. Seperti itu. Maka ada dua versi, antara menghendaki dan dikehendaki. Abu Bakar berbicara bahwasanya zat itu yang akan mengenalkan dirinya, karena di sini dia tidak ada daya upaya kecuali daripada kehendak Allah itu sendiri. Nah, Sayyidina Ali berbicara di sini menghendaki. Nah, kita yang harus berusaha bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah janji tatkala 40 hari ketiga harus bisa menyaksikan daripada wujud Tuhan itu sebelum adanya kematian. Maka versinya adalah atas bawah. Atas adalah daripada dikehendaki, bawah adalah menghendaki. Nah, seperti itu, Kusni, ya. Maka tidak ada sama, tidak ada beda, sama, tapi prosesnya yang berbeda, kan gitu. Seperti itu ceritanya. Oke, makasih Ki penjelasannya. Lanjut ke teman yang lain, mana tahu yang tanya. Ya. Silakan Upi. Upi, perkenalkan diri dulu Upi. Maaf, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Upi. Sekarang tinggalnya di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Siap. Pak Beki, itu tadi saya barusan mendengar ada murid dan murad itu. Murid itu yang dikehendaki. Terus kalau di jalur murad yang menghendaki. Iya. Mungkin itu erat kaitannya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Bukan. Kalau Nabi Isa itu beda. Nabi Isa ini tidak dikehendaki dan tidak menghendaki. Begitu. Jadi jais sifatnya, ya. Iya, berarti dia di Nabi Musa, ya. Ya, Ki. Nabi Musa sama Nabiullah Muhammad. Sedangkan Isa ini garis tengah. Ya, dia tidak dikehendaki dan juga tidak menghendaki. Nah, inilah sebenarnya. Nah, seperti itu. Terus gimana? Ya nggak tahu. Wong itu kehendaknya Allah sendiri. Iya, karena mungkin pengertian saya antara Nabi melalui jalur melalui murad itu dia tanpa proses perkawinan atau pernikahan. Kalau jalur murid pernikahan. Yang namanya murad itu harus ada yang disebut dengan kawin dan nikah, gitu. Karena menghendaki, gitu loh. Ya, kalau murid ini nikah saja tapi tidak kawin, gitu. Paham? Oh ya, paham. Kamu lari ke situ. Iya. Makanya yang tidak kawin tidak nikah inilah pengecualian.
tidak dikehendaki dan itu tidak menghendaki loh gitu loh. Terus apa itu namanya? Coba. Isti'la atau jaiznya Allah, ya. Seperti itu. Baik, Ki. Ya, makasih banyak, Ki. Paham? Paham, paham. Keluarkan sekarang yang satu. Nah, yang satu diwakili siapa? Isa. Maka Isa disebut Ruhullah. Ya kan? Gelarnya. Maka ada yang makrifat. Makrifat inilah yang disebut dengan dikehendaki. Nakiroh. Nakiroh umum inilah yang menghendaki. Isti'la atau pengecualian inilah yang disebut tidak dikehendaki dan tidak menghendaki. Nah, 3 jadinya. Ya, nah, kalau lari kepada sifat berarti apa? Disebut dengan jaiz atau sifat wenangnya Allah. Nah, maka ada sifat wajib, ini adalah daripada dikehendaki. Sifat mokal ini adalah menghendaki. Daripada sifat wajib inilah atau jaiz inilah yang disebut pengecualian. Ya gitu, Upi. Bisa dipahami, Upi? Ya, alhamdulillah masih bisa. Ya. Kalau sudah, kita gantian kepada Bang Sam. Ayo Bang Sam, silakan perkenalkan diri dulu Bang Sam. Tak kenal maka tak sayang. Sam, menengai Sam. Kanda Rahman sabar ya. Terakhir Kanda Rahman soal datangnya. Kita urut dulu. Halo Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sam. Izin nyimak aja Ki. Izin nyimak. Oh, nyimak. Siap. Ya ngono pokoknya ngomong ngono maksud gue ya kan. Bang Sam dari mana? Nyambi Mergawe Ki. Ya. Mojokerto Ki. Posisi di mana Bang Sam? Bojonegoro? Di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oh, nggih, siap. Nggih. Nggih, kalau mau nyimak silakan nyimak. Nyimak mawon. Nggih. Nggih. Pokoknya kan kudu ngomong. Nggih. Silakan Bumi. Nggih, monggo di mute, Din. Ada yang mau disampaikan Bumi? Assalamualaikum Ki. Belum Ki, Waalaikumsalam. baru nyampe rumah. Oh, baru nyampe rumah. Oke. Iya, nanti sambil nyimak nanti ada mungkinan Ki. Oke, siap. Aurelius Titus. Siap. Gimana? Aurelius Titus, silakan, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Salam semua. Nggih, dari mana? Aurelius Rahayu. Tangsel. Tangsel, Tangerang Selatan ya. Iya. Iya, izin nyimak aja deh ya. Oh, nyimak aja. Siap. Jarum. Demi janji aku rela untuk mati. Wis. Yang penting rasanya, Bung. Wis. Ya. Ya kalau nggak mati nggak ketemu. Makanya kalau mau memenuhi janji diri kita harus mati dulu. Silakan Kandaraman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar tadi kan saya baru datang juga tentang Ibunda tadi ya. Tentang ada 2, 1 memang diperjalankan. Rasulullah itu dikehendaki, Nabi Musa menghendaki. Berdasarkan data-data yang ada, artinya kita kembali kepada sunnah, artinya kita kembali dulu kepada literasi.
Dua-duanya ketemu, tetapi dalam wujud ada tirai saudaraku, tapi ada tirai pembatas. Ada tirai pembatas sehingga pertemuan antara baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan hadis ya, itu ada tirai. Ada tirai pembatas sehingga suara tetap terjalin at-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamu alaika yuh nabi, artinya terjadi dialog. Itu bukti bahwa terjadi pertemuan tetapi tidak bertatapan muka. Itu kebanyakan ulama berpandangan begitu. Yang kedua, Musa itu menghendaki karena keinginannya untuk menjumpai, maka turun nurnya. Apakah nur yang menghancurkan gunung Tursina dan membuat Nabi Musa pingsan selama seminggu itu, bagaimana kira-kira menafsirnya supaya itu bukan zat menurut pemahaman saya pribadi, tapi nur. Nah, bagaimana memahami zat ini kan berat sekali saya rasa kalau kita lari ke zatnya. Karena apa? Ada satu kaidah mengatakan begini, seandainya api neraka bocor ke bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Sementara neraka itu ciptaan. Nah, bagaimana kalau zat Allah itu ada di muka bumi ini secara real, maka semua akan binasa. Maka bagaimana pandangan saudara? Mohon sedikit pencerahan. Oke, terima kasih. Jadi situ sudah dijelaskan kulu syai'un halikun ila wajah. Jadi segala sesuatu hal nanti itu akan hancur lebur kecuali wajah itu atau zat itu sendiri. Maka ada periode yang disebut dengan kiamat kubro. Nah, kiamat kubro inilah penghancuran daripada segala sesuatu bentuk kemakhlukan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, tatkala bertindak dan turun, maka semua akan hancur lebur kecuali wajah itu sendiri yang ada. Kenyataannya memang seperti itu. Mau dibantah apa? Nah, seperti itu. Nah, daripada ruh ini adalah penyampaian daripada ruhullah, bukan daripada laisa kamitslihi syai'un itu tadi. Gitu loh. Maka kalau kita berbicara tentang dat inilah yang disebut dengan sirilah. Sirilah inilah daripada manifestasi wujud Tuhan yang disebut dengan Allah. Loh. Maka Allah meliputi segalanya. Dia berasma, bersifat, beraf'al, dan berdat. Dat itu siapa? Allah itu sendiri. Bukan laisa kamitslihi syai'un. Nah, tetapi di dalam ranah daripada segala suatu bentuk, kulu syai'un halikun ila wajah, inilah yang disebut dengan dat kalau pemahaman secara umum. Maka dat ini ada dimensi umum, ada dimensi khusus. Tatkala ini disebut dat, maka wujudnya siapa? Allah. Nah, tapi tatkala ini tidak dinamai, disebut dat, maka inilah yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, seperti itu. Nah, Kanda Rahman. Maka kalau sudah dinamai, dia mempunyai wujud. Dat, af'al, sifat, asma. Dat ini siapa? Allah itu sendiri. Atau yang disebut dengan al-haq. Ana al-haq. Inilah dat. Tapi dat yang bawah, bukan dat yang atas. Ya. Bisa dipahami keterangannya? Ya, zat yang bawa artinya al-haq, ana al-haq. Nah, itu. Jadi mohon, jadi sekedar memahami, tetapi tidak menyaksikan saudaraku barangkali. Iya. Tapi kalau ana al-haq ini bisa disaksikan. Yang tidak bisa adalah laisa kamitslihi syai'un. Oh ya. Ya. Laisa itu tidak bisa. Nah, maka daripada penyaksian ini kembali ke mana? Ke Allah.
Allah inilah kemutlakan daripada ana al-haq, atau disebut dengan ana, atau disebut dengan aku. Allah itu sendiri. Maka dimensi setelah laisa kamitslihi syai'un ini, dia bermanifestasi bernama Allah dan Muhammad. Begitu. Maka ada Muhammad awal. Tanpa engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan adanya makhluk yang ada di alam semesta. Inilah yang disebut Muhammad awal. Baru turun nanti yang disebut dengan adanya Nurullah dan Nur Muhammad. Masuk lagi kepada di situ mewakili daripada hidup disebut Haidir, mewakili daripada kehidupan disebut Asmar atau yang semar. Maka ada Asma, ada Haidir. Ada Ismi, ada Ismu, ada Isim, ada Asma. Nah, gitu. Jelas kan, Kanda? Iya. Nah, jadi narasinya Kanda benar sekali. Tatkala itu turun, hancur semuanya. Kullu syai'un halikun ila wajah. Nah, apa yang turun di Musa itu tadi, dari awal saya bahas. Bahwasanya Nurullah bermanifestasi menjadi matahari. Nur Muhammad bermanifestasi wujud menjadi rembulan. Nur Insani bermanifestasi wujud menjadi bintang. Karena cahaya daripada Allah turun daripada ke gunung Tursina, maka matahari ini didekatkan. Teng. Sinarnya aja menghancurkan Tursina. Bukan daripada cahaya Tuhan. Tapi daripada matahari itu tadi yang bersumber daripada Nurullah. Maka Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan. Oh, matahari ya? Rembulan ya? Bintang ya? Oh, ternyata nggak kekal. Nggak kekal. Nah, itu contohnya ya. Iya. Jadi, al-haq ya, kita lari ke sana ya. Iya. Ini pemahaman, ini masuk ke dalam. Maka digambarkan Rasulullah kenapa ada satir atau kelambu, disinilah batas-batas pertemuan. Hanya mencapai kepada ana al-haq, tidak mencapai kepada laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Karena Rasulullah sudah bermanifestasi menjadi wujud jasmani. Kalau ini dipaksakan hancur. Tugasnya belum selesai. Gitu maksudnya itu. Ya benar itu hadisnya benar. Iya. Siap. Seperti itu. Iya. Maka tatkala es batu ini masuk ke dalam air, Kanda, sudah menjadi air, dia juga ada bekas. Lah bekas inilah menandakan bahasanya tidak sempurna seperti awal. Gitu loh. Nah, es batu kalau sudah hancur jadi air, dimasukkan ke dalam air. Dia ada bekasnya ini di bawah. Iya. Benar nggak? Iya. Nah inilah sifat kemakhlukan. Bahwasanya sifat kemakhlukan tidak bisa kembali seutuhnya kepada awalnya. Gitu loh. Karena sudah bermanifestasi, maka dia harus kembali kepada manifestasi awal, kepada ana al-haq yang disebut dengan Allah itu sendiri. Nah, maka Allah meliputi segalanya. Maka Allah disebut dengan marbutoh, sifat perempuan. Nah, siapa Allah? Yang melahirkan daripada generasi manusia disebut dengan perempuan. Majasnya, ya. Majas. Berarti kepada siapa ini? Ibu Hawa. Awalnya. Bani loh ya. Iya. Kita membahas tentang Bani. Maka yang nyata siapa? Karena Ibu Hawa ini tercipta daripada Nurullah. Iya. Nah, gitu kan. Adam tercipta daripada Nur Muhammad. Makanya dia membawa kehidupan. Nah, seperti itu. Tatkala Nurullah dan Nur Muhammad disatukan, akhirnya jadilah bintang. Bintang inilah yang disebut dengan Bani Adam dan Bani Hawa. Iya. Itulah yang disebut dengan Nur Insani. Ya, Pada saat gitu. kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita yang saksikan al-haq itu tadi. Iya. Bukan ke sana, nggak sampai.
Nah, kalau mau kelesa makanya orang jadi halusinasi, masuk rumah sakit jiwa pasti. Halusinasi, iya. Masuk rumah sakit jiwa. Saya siap tampung untuk masuk rumah sakit jiwa. Nah, Iya. disinilah pemahaman orang kadang memaknai secara literasi di saudaraku. Dia mau melihat langsung, di situ yang laisa itu yang mau dilihat. Padahal sebenarnya ini adalah al-haq itu. Tidak bisa laisa itu mau disaksikan. Nggak bisa. Hancur. Hancur. Itu saya punya pemahaman akan hancur. Lah iya kan jelas tadi. Kulu sayun halikun ila wajah. Betul. Sepakat. Maka kembali kepada diri yang al-haq itu tadi, yang tidak pernah dusta, karena seorang mengatakan begini, di dalam tubuh itu ada dua. Ada satu yang tidak pernah salah, ada satu juga yang tidak pernah benar. Jadi al-haq itu tidak pernah benar dan tidak pernah salah. Iya. Jadi kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan ada potensi fujur dan potensi takwa. Berarti dua berdiri kan di situ. Iya. Nah, kalau kita mampu membangkitkan tadi wa taqwaha, maka al-haq di situ yang baik, ya kan? Ada potensi kan, ada potensi yang ditanam Allah. Iya. Itu al-haq, artinya dua-duanya benar salah, dan benar dia benar. Karena dua-duanya berpasangan, saudaraku kan? Berpasangan. Benar. Nah, itulah yang sering muncul dalam diri masing-masing. Barangkali saudara-saudaraku semua sering ada semacam pemberitahuan. Oh begini, begitu betul. Nah, itu kan itu kebenaran. Tapi ada juga, oh salah, benar salah, kan gitu. Benar salah dan benar-benar. Itu pemahaman saya sekarang. Alhamdulillah. Itu tentang asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kembali ke jasad. Barangkali begitu. Iya. Pandang kepada jasad. Terima kasih. Muhammad awal, Muhammad bukan awal. jasad. Oh, Muhammad awal berarti. Muhammad awal. Tadi simpelnya gini kan, anak al-haq ini lari kepada Nurullah atau Allah itu sendiri. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, lari kepada Muhammad awal. Laulaka ya Muhammad. Oh, tidak ciptakan segala sesuatunya. Oh iya. Jadi memandang alam semesta dan segala. Iya. Oke. Maka dimensi ketuhanan ini bersumber daripada Allah dan Muhammad. Kalau dimensi kemakhlukan bersumber daripada Nurullah dan Nur Muhammad. Udah gitu loh. Ya. Makasih. Gitu. Makasih. Seperti itu. Ya, oke. Tadi Bunda Naria tadi membahasakan, menyaksikan ya Bunda. Kalau tidak salah ya. Bagaimana Bunda? Apa yang disaksikan Bunda? Ya, ketika tarik nafas kan kita ada praktek sholat ma'rifat kan gitu loh. Terus yang disaksikan ya seperti yang pernah disebutkan Pak Rahman dulu, yang ada yang melihat cahaya ini, ada yang berbentuk semesta kan gitu, semesta besar gitu. Cuman kan tinggal diselaraskan, oh ya ternyata semesta kecil ada di dalam diri kita, semesta luar tuh gini gitu. Jadi diselaraskan ya sama sih. Jadi ada yang masuk ke dalamnya lagi ya, tergantung dari perjalanan diri gitu. Saya cuma sampai di nur itu. Saya tidak mampu berangkat lagi ke depan. Dindaku pada menerangkan satu langkah lagi. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya takut. Terus terang saya takut. Saya takut melangkah lagi. Perpindahan dari nafsu ke kalbu ya. Dari kalbu ke sir ke nur, nur ke aku. Nah di situ saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Saya ketakutan. Belum mampu. Bukan belum mampu. Belum. Iya. Belum mampu. Belum. Kenapa saya ketakutan? Jadi ya sudahlah. Sampai di situ saja pemahaman saya tentang
menyaksikan Nur itu seperti itu yang saya pahami. Ya, karena sudah saya lihat, oh rupanya begini, tinggal kita sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Kemarin dibahas sama Kisah Hal Pak Rahman tentang kupas cahaya Nur ala Nurin, saya sudah bertanya. Oh, iya. Kedudukannya cahaya ini di sini, saya udah di kupas. Pak Rahman lagi nggak ada waktu itu. Oh, kemarin memang saya Cuman saya juga belum apa Ki. Aduh mumet kalau ngaji kajian gitu tuh kadang-kadang 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kadang-kadang aduh. Iya, kalau jadi gini loh Pak Rahman, waktu saya di tarekat ya emang itunya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, sampai situ. Kalau saya berguru lagi kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa mahrifataka. Jadi perbedaannya di sini, makanya mentok nggak sampai ke semesta. Yang di tarekat itu waktu itu, jadi belum terhubung sama semesta besar tuh. Oh iya, batinku ketemunya di sini. Di ini, jadi ini kan mihrajnya dalam kesadaran gitu loh. Dikasih prakteknya. Iya. Kalau masalah itu saya sudah mentok di perbatasan antara kematian mati sebelum mati. Di situ saja puncaknya pemahaman saya yang pernah saya bicara dengan saudaraku Kisah. Jadi sampai di situ saja saya paham. Saya pegang di situ. Saya pegang di situ. Mati sebelum mati. Jadi di situ intinya di situ. Nah, tentang cahaya itu respon tubuh masing-masing, respon tubuh masing-masing, kesucian diri masing-masing sehingga bisa melihat. Iya. Ya, intinya sih sama, menuju output kesadaran sih, Pak Rahman. Ujung-ujungnya ya, iya kalau udah sampai kesadaran cuman menerima benar dan salah itu aja. Kalau udah menerima baik dan buruk udah enak, udah tenang, damai, di situ udah mulai. Tinggal terima enggak yang buruk. Nah kemarin kan dijabarkan juga nih Kisah Hal sholat terhubungan. Ketika kita marah itu kan terputus, katanya kan gitu, terputus sama keterhubungan Tuhan. Oh ya juga sih. Nah jadi orang-orang yang sudah mencapai keterhubungan tuh makanya jarang marah, karena iya sih terputus. Karena di dalam itu udah nolak sendiri, udah otomatis nggak mau marah gitu loh. Yang saya rasakan ya, walaupun ada benturan sedikit ya udah nggak dilayanin, mau dibilang apa kayak sama difitnah kayak apa biarin gitu loh. Tapi ternyata iya semesta itu bekerja sendiri dalam 10 menit kejadian, karena bukan saya kan gitu. Lanjut Pak. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam, sebenarnya siapa sih yang mau marah kecuali di Komal ya. Secara langsung saya tidak pernah orang marah-marah saya, dan orang yang marah-marah saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Warida walinaya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Selama ini Bunda, maaf ya saya tidak sebut. Artinya misalnya orang marah-marah saya tanpa sebab kok wabillahi taufiq hidayah, sudah selesai kau. Karena bukan saya yang bertindak. Selesai. Diselesaikan secara adat. Maka mungkin di TikTok saja kita kadang berdebat karena kita tidak saling kenal. Tapi di lapangan, alhamdulillah saya sih tidak dimarah-marahi orang. Saya tidak dimarah-marahi karena saya memang sopan. Saya sopan berkata-kata, saya jujur, saya apa-apa. Tetapi kalau sudah saya sampai segitunya, lantas Anda marah, Anda merusak diri Anda sendiri. Kan begitu, Dindaku. Saya sudah jujur, sudah sopan, sudah apa. Tetapi masih mau diinjak, ya sudah. Selesai. Nah, gitu cara saya. Kan berbeda-beda. Kayak saya sampai mau nginin ayam aja, dia nggak jadi sampai gitu. Karena inget sang dia, aduh, nggak jadi Pak, bener. Melihat kecoa mau di
itu mau dipukul sang dia. Wah, ini nggak beres nih. Ya udah nggak jadi, Pak, bener. Nah, kita memang sudah dituntun barangkali insya Allah. Kita sudah mendapat tuntunan. Kita insya Allah, semoga kita senantiasa mendapat tuntunan. Sehingga apa? Kecuali kita tabrak. Nah, kecuali Anda tabrak tuntunannya. Saya pernah satu kali dari mobil, sudah disuruh belok kiri. Saya labrak. Saya tidak mau, saya terus lurus. Kenapa? Kalau lurus cepat sampai. Untungnya hanya jalanan ditutup. Untung itu sejak jalanan ditutup, bukan bahaya besar. Akhirnya saya balik ulang, ambil jalur tadi yang disuruh. Itu namanya pembangkang itu. Itu namanya pembangkang, tidak mau ikut perintah. Jadi seperti itu sebenarnya kita sudah dituntun sebenarnya. Cuman kita mau ikut tuntunan apa tidak. Itulah orang-orang yang melawan. Seperti itu Bunda. Jadi kalau menurut saya ini kita sudah tertuntun, kita tinggal mau ikut tuntunan atau melawan. Karena logika kan begini. Untuk apa saya belok kiri? Rumah kan kalau saya lurus, rumah lebih dekat. Ternyata jalanan ditutup karena ada penganting. Tidak bisa kita lewat. Balik ulang lah, menderita lagi. Balik ulang berapa kilometer baru ambil belok kiri. Nah, itulah orang yang tidak ikut perintah akan disiksa seperti itu. Itu namanya kebenaran, itu namanya al-haq. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Kalau bilang putih. Sebaliknya yang fujur, kalau dia bilang tidak baik itu. Tidak bisa pernah baik. Karena memang jalurnya kiri. Ada jalur kiri, ada jalur kanan. Tinggal kitanya yang memilah dan memilih. Makanya siapa yang di dalam tubuh ini memang ada dua jalur. Jalur kebaikan dan keburukan. Ada. Setiap orang punya. Ya. Tinggal milih mana, jalan nar apa jalan nur. Kan dalam diri kita kan begitu. Ya, seperti itu. Silakan Dindaku. Oke, terima kasih. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini adalah dimensi kehidupan. Nah, dimensi hidup itu tadi bertempat di kesucian yang disebut huruf wawu. Ya. Jadi huruf wawu inilah yang disebut tidak ada benar dan tidak ada baik. Tidak ada benar dan tidak ada salah. Tidak ada buruk dan tidak ada baik. Maka fa'alhamaha fujuroha. Wa taqwaha dimensinya adalah daripada kehidupan. Berarti kita harus bisa membedakan di mana yang baik, di mana yang buruk di dalam kehidupan kita. Maka sifat daripada segala sesuatu hal, tatkala kita sudah tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, disinilah yang disebut dengan garis tengah. Maka tidak ada fujur dan tidak ada takwa. Nah, sifatnya seperti itu. Maka segala sesuatu hal akhirnya melihat, mendengar, dan mengamati. Mau begini, itu adalah hak daripada pribadimu. Mau begitu, itu adalah hak daripada pribadimu. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam ranah, disinilah kita harus menggunakan daripada esensi kehidupan tadi. Menggunakan daripada dua perkara, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Tetapi tatkala tidak menyentuh kepada prioritas dan kepada diri kita, ya kita netral, kan itu. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah tatkala tidak menyentuh daripada ranah kita, kita sudah menjustis karena merasa berbeda dengan diri kita. Nah, ini. Di saat tidak sama dengan diri kita, kita menyalahkan. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti dia masih menjalankan kehidupan, membedakan antara baik dan buruk.
Tetapi kalau sudah tidak membedakan antara baik dan buruk, maka dia tidak akan menyentuh daripada ranah-ranah segala sesuatu hal yang disebut dengan suku, ras, dan agama dalam kehidupan dia. Nah, itu berarti dia ada di mana? Di titik wawu aktof. Wawu aktof ini adalah menyimpan daripada dua, daripada konsonan yang ada. Maka dia bersifat tidak baik dan tidak buruk, netral, gitu bahasanya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam wawu antara fujuroha dan waktaqwaha ini, wattaqwaha masuk, maka dia akan memberikan kebaikan. Fujuroha masuk, bagaimana dia agar diperbaiki akan menjadi baik. Nah ini wawu. Maka segala sesuatu hal ini ada perimbangan. Waalaikumsalam. Bukan hanya dua, tapi ayatnya dua. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Tapi di balik itu ada pengimbang. Lah inilah yang disebut dengan alamiah. Jadi ilahiyah ini gandengannya ada alamiah. Alamiah dan ilahiyah dia diimbangkan dengan alamiah. Nah, maka tiga sebenarnya. Atau yang disebut dengan segitiga. Segitiga ini mewakili daripada apa? Allah, Muhammad, Adam. Nah, perimbangan daripada kehidupan disebut dengan Muhammad dan Adam. Tetapi sebagai garis tengah adalah lari kepada Allah. Allah inilah penyeimbang. Makanya kadang disembunyikan, tidak terlihat. Karena pengecualian. Nah, seperti itu. Ranahnya seperti itu mungkin ya. Ini memang ranahnya pribadi-pribadi. Saya paham. Saya ranahnya pribadi-pribadi saudaraku. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk tinggi. Itulah pemahaman yang saya pahami. Artinya kalau berbeda dengan saudara-saudaraku sekalian, saya silahkan, itu tidak menyalahkan. Itu yang saya pahami. Jadi ada semacam pembimbing rohani dalam diri ini untuk melangkah. Sehingga pembimbing itu selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Insya Allah. Kecuali Anda membangkang. Karena Anda punya kapasitas untuk membangkang, diberikan kemampuan untuk membangkang. Tetapi kalau Anda membangkang, terima akibatnya. Saya pernah satu kali betul-betul saya membangkang. Saya istighfar itu saya tidak tahu, saya tidak pernah berhenti istighfar sampai di rumah. Nanti sampai di rumah berarti saya selamat. Nauzubillah. Aduh, kenapa? Saya kan ada orangnya kadang mau coba-coba. Padahal sebenarnya ini al-haq sudah berbicara jangan begitu. Tetapi saya labrak. Saya istighfar sampai di rumah. Alhamdulillah saya selamat sampai di rumah. Nah ini jantung sudah mau copot. Nah inilah hukumannya. Siapa yang menolak perintah, tunggu tanggal mainnya akan Anda dihajar. Itu hanya pelajaran buat saya. Jangan sampai saudara-saudaraku mengalami. Jangan. Karena Anda akan dihajar. Anda akan dihajar. Pada saat tidak sesuai. Itu namanya Kandar Rahman sudah masuk ke dalam wawu tadi. Itu loh maksudnya. Kan penyeimbang itu. Penyeimbang. Iya. Dihajar. Jadi saya bisa bawa mobil dengan kecepatan 20 km per jam, lambat sekali. Kemudian istighfar terus, astagfirullahaladzim, sampai di rumah. Alhamdulillah saya selamat sampai di rumah. Baru saya salat taubat, saya melanggar perintah. Itu. Ini dalam konsep nyata Al-Quran yang ada dalam diri yang memberikan satu tuntunan fa'alhamaha fujurha wa taqwaha tadi. Itu nyata dalam diri bagi orang yang insya Allah mampu mensucikan hatinya. Tidak lagi iri sama orang, tidak dendam, tidak hasad, tidak husud.
terserah orang, kalau dia berbuat buruk dia sendiri yang mendapatkan ganjarannya, kalau dia berbuat baik dia sendiri yang mendapatkan ganjarannya. Kita kalau misalnya melihat, ini hikmah buat saya, ini hikmah buat saya, ini hikmah buat saya. Seperti itu Dindaku dalam perjalanan ini. Memang seperti inilah yang saya hadapi. Jadi kalau misalnya saudaraku lebih dari saya silahkan, atau berbeda silahkan. Terima kasih masukannya dari Ganda Rahman. Silakan Chandra Wardi. Assalamualaikum. Allah kekasihku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Indah. Ini mungkin karena porsi itu tidak selalu sama, atau mungkin sifat insan ini selalu lalai. Selalu lupa. Sifat kenyataan insan itu adanya lalai dan khilaf. Maka yang disebut murad itu adalah yang dikehendaki, karena murid itu harus belajar. Maka murid itu sang salik. Nah, begitu. Jadi diambil mana yang pas. Nah, kalau saya pahami murad itu adalah yang langsung majedub. Ada yang murid itu salik dulu, salik majedub, murad majedub salik. Nah, setelah majedub dia turun dengan hadiratnya, dengan mencari ilmu, dan kata-katanya walaupun hanya sedikit itu kebenaran, karena linuriyahu. Nah, dengan Allah maka ditunjukkan rahasia-rahasia tentang keindahan alam yang jernih, kudsi, kudus, alam keluhuran, alam tempat kita di atasnya nanti juga. Yang lebih indah lagi, alam keagungan. Nah, setelah apa? Setelah kita melihat kenyataan lahut, diincipilah pada rananya. Di situ lalu dimatikan oleh Allah. Apanya? Hanya diperlihatkan kenyataan Nur Muhammad itu nyatanya gelap. Artinya karena diterangi dialah sehingga terang benderang seperti ini. Zulumat dulunya. Lah memang di situ ini adalah Al-Qur'an diri. Artinya ada yang tertulis, ada yang tak tertulis, dan ada yang pada diri. Yang pada diri inilah yang selalu dibimbing oleh Allah. Bagaimana dengan istrimu? Kau suka marah kajianmu macam ini. Istrimu tidak pernah bangun pagi untuk memberikan kamu sarapan, untuk membuatkan kopi. Kamu indah, tidak ngurus nikmat. Karena apa? Karena aku serta Allah. Maka ini adalah kekayaan yang luar biasa, yang tidak ada di dalam keindahan selain daripada kekasih Allah. Maka tidak ada marah sama istri. Nyatakan itu. Makanannya tak enak, terasa nikmat seperti mukbang yang dimakan oleh orang Korea, oleh orang Cina, oleh orang penyembah matahari itu, Jepang. Yang kelihatan sumsum, kelihatan balung beserta gaji-gajinya oleh makan enak. Ternyata teman-teman ini makan dengan sambal terasi pun dengan lahapnya tak kalah kalau dibandingkan dengannya. Wah, keren. Makan ikan sambal ditontonkan, disandingkan dengan orang yang makan ikan-ikan yang super lezat. Ternyata sambal terong ternyata tak kalah nikmat dengan Allah. Nyatakan itu, bukan dihalusinasi. Wujud daripada laku perbuatan yang disempurnakan oleh Allah, di mana diri kita itu masih kurang sempurna dalam bersosial, kurang loman, maka dihadiri oleh Allah. Nyata, mana ini perbuatanmu? Allah melihatmu dengan sebelah mata.
kamu itu kekasihku, tak pantas kau untuk berbuat selalu menghitung-hitung. Temanmu saja yang kurang beragama belum saya datangi, bisa bersosial lebih baik. Tapi kenyataanmu jauh. Maka di sini langsung bergegaslah kita untuk menuju kesempurnaan. Bukan derita, tapi lihatlah bimbingan Allah yang nyata pada dirimu. Mohon ampun ya Allah. Bukan omon-omon ini. Mohon ampun. Saya dengan tangisan, saya akan melakukan sebaik mungkin dengan la haula wala quwata illa billah. Dirimu didatangi Nabi Muhammad. Dirimu didatangi kekasih-kekasih Allah. Nabi Khidir didatangi Allah dengan kesempurnaannya. Kamu tidak nangis pun tidak masalah. Tapi melihat anak yatim, dirimu dengar dari suara lagunya. Yatim piatu harus nangis kau. Harus laku perbuatan. Bukan hanya merasa kasihan. Dirimu pegang uang 1 juta, enggak jatuh 100-200. Maka lagunya sangat jelas, pendusta agama. Tanpa itu berjalan, maka tauhid tidak ada. Omong kosong. Begitu Asia. Allah, 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 Allah. Maka bukan omon-omon. Allah selalu mendampingimu dan selalu membimbingmu dengan nyata. Bukan hayalan. Kalau lahut betul katanya host. Tapi Allah maha segalanya dengan caranya menemui dengan dimensi-dimensinya. Itu namanya Allah maha kuasa. Jangan ditolak. Nanti kau tidak akan dapat nikmat. Selalu bercengkerama dengannya. Selalu berpelukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Ambil yang positif walaupun sedikit, maka yang negatif seluruh alam ini akan sirna. Barokallah. Lembutkan jiwa, jernihkan hati, selalu berzikir dengan kemampuan masing-masing. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bos. Nah, kebakaran ini tadi, Chandra Bos. Wardana. Kebakaran. Jadi tak tahu waktu. Ya, ya. Nggih. Mboten napa. Saking pundi Chandra Wardana? Mojokerto. Ini tadi ada teman saya Mojokerto kayaknya. Oh, Mojokerto. Sudah turun kan? Oh, iya, Mojokerto. benar. Iya, Mojokerto. Trawulan, Majapahit, dekat. Siap. Host dari mana? Sudah narasinya? Saya dari Sudah. Tangerang. Oh iya, bergantian. Namanya juga kasih sayang. Maka itulah rajanya dari seluruh nama-nama. Barokallah. Siap. Kalau sudah gantian Bang Ahmad ya. Silakan Bang Ahmad bernarasi. Perkenalkan diri dulu. Ahmad Delap. Dari mana saudaraku? Ahmad Delap. Bang Ahmad. Awan itu kayaknya, Mbak. Oh. Iya, maklumin aja. Orang sari awan. Kasih segar sari, Mbak. Wah, ini jadi iklan ini. Iya. Maaf, saya nyimak. Oh, udah dibuka. Saya nyimak suhu. Oh, saya nyimak aja. Siap. Lu malah nyimak. Bang Ahmad dari mana? Di Banyuwangi, Kang. Dari Banyuwangi. Siap. Oke. Lanjut. Lanjut. Sekarang Donorojo. Silakan, saudaraku. Donorojo. Donoroso. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ki. Alhamdulillah. Baru datang ini, telat nyimak tema dengan semuanya. Kalau tak izin nyimak mawon Ki. Izin nyimak mawon. Suruh di sini. Oke, terima kasih.
Hostnya Kak Mbawoy, Sos. Ini Chandra ini sambil mijet-mijet istrinya. Setiap habis cuci minta pijat. Iya. Siap. Barakallah. Lensa silakan bernarasi. Ayo, Lensa. Ciku boleh bersifat nanti ujung-ujungnya ada pertanyaan nggak sih? Boleh nggak? Hah? Gimana? Narasiku di tengah-tengah nanti ada pertanyaan itu boleh nggak? Boleh. Monggo, los. Silahkan. Jadi begini, aku tuh Gimana? sedang mencari alamat dari yang orang tak tuju ya. Cuman di tengah jalan dikasih alamat, ya dia baru catat separuh alamat itu. Kemudian dia meninggal kena serangan jantung. Oh. Lalu kemudian dia kan sempat menuliskan ini di kehidupan sekarang ya, ini bisalah kita baca pakai cara Siap. di pertengahan jalan Lensa. itu. Kamu ini dari mana sih sebenarnya? Lokasimu itu di mana? Ini bahaya ini kalau nanti tak sebutin nanti malah aku jadi kena hacker nanti. Waalaikumsalam. Nggih. Siap. Kanda Rahman. Provinsi mana, kabupaten mana, kan gitu. Poinnya gini, bisa nggak sih kita tuh mencari alamat sedangkan alamatnya itu sendiri Bisa. ya Bisa. putus di tengah jalan gitu loh. Bisa. Dah. Caranya ya. Caranya Gitu ya. berwasilah. Supaya enak ya. Ya, enggak. Caranya berwasilah. Oke. Nah, wasilah ini adalah keterhubungan. Ya. Makanya harus mencari kan gitu. Kalau sudah ketemu dan paham, baru ini kita bisa jalan bareng ke alamat itu kan gitu. Kecuali yang punya alamat tadi tidak punya siapa-siapa. Nah, Ya kan? Benar kan? Karena yang punya alamat ini sudah punya siapa-siapa, maka dari siapa-siapa yang kenal dengan alamat tadi sebagai wasilah. Pakai Google katanya ke Mas Abadi. siap. Iya. Pakai Google katanya. Lanjut, Lensa. Aku tak ngambil kopi dulu. Wah, janganlah Bang. Lanjut. Narasimu kan belum selesai tadi, ya toh? Lanjutkan dulu. Sudah sampai situ kok belum. Oh, sudah. Iya sudah. Yang lain aja kasih kesempatan lah. Oh, yang lain. Oke. Bumi? Nggak ada. Pertanyaan Bumi? Halo? Pada nyimak semua loh, nah Lensa ini. Sudahlah Lensa, kamu bernarasi aja lah, apa aja gitu loh. Aku tak ngambil kopi dulu. Enggak, aku mau bernarasi, enggak bisa.